kegedag keanginan. Nah, itu sulit diterjemahkan. Tapi tadi tidak lekang kena panas, tidak luntur kena hujan. Itu istiqamah. Maka kepada orang-orang seperti itu para malaikat akan turun untuk membisikkan kepada orang yang akan mati itu, jangan kamu takut dan jangan bersedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang telah disediakan untuk kamu. Kamilah pelindung kamu dalam kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan bagi kamu di akhirat nanti ada segala macam yang disukai, diingini oleh jiwa-jiwa kamu. Dan bagi kamu di dalam surga nanti ma tad'un, ada banyak hal-hal yang kamu inginkan. Nuzulan min ghafur rahim, sebagai hidangan dari Allah yang Ghafur dan Rahim. Kalau kita buka umpamanya tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam menjelaskan ayat ini, beliau menyatakan bahwa bisikan para malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah tadi itu 3 kali di 3 keadaan-keadaan yang menakutkan. Pertama adalah ketika sakaratul maut, ketika akan mati. Biasanya di sana timbul kebimbangan. Bimbang tentang nasibnya di masa yang akan datang di alam yang baru nanti di akhirat, di barzakh. Apa akan selamat atau akan celaka? Dapat rahmat atau dapat laknat? Tidak tahu. Juga bimbang dengan keluarga yang ditinggalkannya, termasuk harta kekayaan, bisnis, uang, dolar di bank. Walau punya orang, masih juga membimbangkan dia. Saat itu malaikat datang kepada orang itu lalu berbisik, jangan takut dan jangan sedih. Bergembiralah kamu dengan surga yang dijanjikan untuk kamu. Ini saat pertama bisikan para malaikat kepada orang mukmin yang istiqamah. Adapun saat yang kedua di alam kubur, ketika akan ditanya oleh malaikat penjaga kubur, di sana pun semua manusia pasti mengalami kebimbangan karena berada di alam baru yang belum pernah teralami sebelumnya. Jiwanya goncang, banyak ketegangan dan seterusnya. Maka malaikat pun datang lagi untuk membisikkan, jangan takut dan jangan bersedih, tapi bergembiralah dengan surga yang disediakan untukmu. Saat ketiga di padang mahsyar, ketika akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dukungan atau tabsyir para malaikat kepada orang-orang mukmin. Dengan bisikan ini tenanglah jiwa orang-orang mukmin tersebut. Kata muallif, wa hadza tanazzul kama qala ta'ifatu min a'immati tafsir minhum Mujahid was-Sudi, innama yakunu halatal ihtidar. Wa la shakka anna al-insana fi halatil ihtidar yakunu fi mawqifin sa'ab. يخاف فيه من المستقبل الآتي كما يخاف على من خلف بعده فتأتي الملائكة لتؤمنه مما يخاف ويحزن وتطمئن قلبه وتقول له لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة ولا تهزن على ما خلفت من أهل وولد ودين وتبشره بالبشرى العظيمة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون وما دام العبد قد تولى الله وحده فإن الله يتولاه دائما وخاصة في المواقف الصعبة ومن أشقها هذا الموقف
nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Turunnya para malaikat ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para imam-imam ahli tafsir, di antaranya Mujahid dan Imam As-Sudi, menyatakan bahwa mereka para malaikat itu turun kepada orang mukmin di saat sakaratul maut, di saat akan meninggal. Tidak diragukan lagi bahwa setiap manusia ketika akan meninggal, dia berada dalam satu keadaan yang sulit, yang menakutkan dan membimbangkan. Takut tentang masa depannya, tentang di alam kubur kelak apakah dia akan selamat atau celaka. Takut tentang apa yang mereka tinggalkan, keluarga, hutang, numpuk, dan seterusnya. Maka datanglah para malaikat memberikan keamanan kepada orang itu dari hal-hal yang menakutkan tadi dan menyedihkan tadi. Lalu malaikat pun menenangkan hatinya. Malaikat itu berkata kepada orang mukmin yang akan mati itu, jangan takut terhadap masa yang akan datang di alam barzah dan akhirat. Jangan sedih terhadap apa yang kamu tinggalkan, baik istri, anak-anak, ataupun hutang. Jangan takut. Lalu malaikat memberikan kabar gembira kepada orang mukmin dengan kabar gembira yang agung. Kata malaikat, bergembiralah dengan surga yang Allah telah sediakan untukmu. Ini dalam Fussilat ayat 30 terus sampai 32. Makanya, wa madamal abdu qad tawallaha wahdah, fa inna Allah yatawallahu daiman. Selama seorang hamba bermualah kepada Allah, selalu berlindung kepada Allah, selalu minta petunjuk pimpinan kepada Allah, maka selama itu Allah pun akan memberikan perlindungan selama-lamanya kepada orang itu. Kita berpaling saja dari Allah, Allah pun akan berpaling dari kita. Khususnya Allah akan memberikan perlindungan di dalam keadaan-keadaan yang sulit. Dan tidak diragukan lagi bahwa keadaan yang paling sulit itu keadaan ketika akan mati. Nanti insya Allah akan dijelaskan ketika akan mati selain hadir para malaikat, tapi setan-setan pun hadir untuk menyesatkan kita, wal'iyadzubillah. Kata Allah, kamilah wali pelindung kamu dalam kehidupan dunia juga di akhirat. Janji Allah kepada orang mukmin yang istiqamah. Ya, mukmin beriman. Mukmin pasti beriman. Yang istiqamah, yang teguh pendirian, yang tidak tergoda oleh apapun. Itu adalah keadaan orang mukmin di saat mereka akan mati. Sekarang, bagaimana keadaan orang kafir dan orang yang berdosa? Ini pun dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam beberapa hadis yang sahih. Ammal kafaratul fajarah, fa innal malaikata tatanazzalu alaihim binaqidi dzalik. Adapun bagi orang kafir dan orang yang banyak dosa, maka para malaikat turun kepada mereka sebaliknya dari apa yang dialami oleh orang-orang mukmin. Kalau orang mukmin mah didatangi oleh para malaikat itu untuk menenangkan jiwanya, memberikan kedamaian ke dalam hatinya, memberikan jaminan keamanan dan seterusnya. Kalau kepada orang kafir dan orang yang durhaka sebaliknya. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat, di antaranya surat An-Nisa ayat 97. Allah mengatakan, Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard
Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri sendiri. Ini dulu ayat ini turun berkaitan orang-orang yang tidak mau ikut hijrah ke Madinah. Berat untuk hijrah dari Mekah ke Madinah pertama. Jaraknya jauh, sebulan perjalanan. Ya sekarang hanya beberapa jam sampai pakai pesawat. Dulu belum ada pesawat. Dendi aja belum ada. Kuda atau unta. Sebulan perjalanan. Jauh di jalannya panas. Banyak halangan. Banyak penderitaan. Kedua di Madinah itu nanti asing, nasi baru. Apa orang-orang di sana baik-baik atau tidak? Apa kehidupannya lebih enak atau lebih tidak enak? Sedangkan di Mekah dia punya keluarga, punya pekerjaan, punya harta. Semua itu harus ditinggalkan. Orang yang berat kepada dunia nggak mau hijrah. Mati dalam keadaan itu. Kata Allah, orang itu mati dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan zalim terhadap diri sendiri. Nanti para malaikat bertanya, dalam keadaan bagaimana kamu mati? Orang-orang itu menjawab, kami adalah orang-orang mustad'afin. Orang-orang yang tertindas di muka bumi. Tertindas di Mekah. Kalau di Mekah karena sekelilingnya kafir waktu itu. Nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, dan seterusnya. Akhirnya tidak ibadah. Ditanya oleh malaikat, bukankah bumi Allah ini luas sehingga kamu bisa berhijrah, bisa pindah ke tempat lain? Orang itu nggak bisa menjawab lagi. Maka mereka itu tempatnya di Jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini turun sebagaimana yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari. Yang Imam Bukhari ini meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Berkaitan dengan orang-orang yang masuk Islam ketika di Mekah tapi tidak mau hijrah ke Madinah sampai meninggal di Mekah atau terbunuh oleh orang-orang kafir. Maka malaikat hadir menjumpai mereka di saat mereka sakaratul maut, mencelak mereka dan memberikan kabar kepada mereka dengan siksa neraka. Wal'iyadzubillah. Juga Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita tentang bagaimana para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir pada waktu perang Badar. Perang Badar, perang pertama dalam sejarah Islam antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Siapa yang menang? Kaum muslimin. Kekuatannya hanya 300 orang, sedangkan orang kafir 1000 orang. Lebih dari 3 kali lipat. Tapi siapa yang menang? Kaum muslimin perang Badar itu. Nah, ketika perang Badar, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, walau tara idh yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu adzabal hariq. Dzalika bima qaddamat aydikum wa anna Allaha laisa bidhallamin lil 'abid. Seandainya engkau Muhammad melihat ketika orang-orang kafir itu diwafatkan oleh para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka dipukul oleh para malaikat. Sambil para malaikat itu menyerukan, rasakan oleh kamu azab yang membakar. Yang demikian itu disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Ketika menafsirkan ayat ini, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menyatakan, kata Ibnu Katsir, walau tara ya Muhammad,
hala tawaffal malaikah arwahal kuffar la ra'aita amran aziman fadi'an munkaran idh yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa yaqulun dzuqu adzabal hariq. Kata Ibnu Katsir, maksud ayat ini, seandainya engkau, hai Muhammad, melihat keadaan ketika para malaikat mencabut ruh orang-orang kafir, pasti engkau akan melihat sesuatu peristiwa yang dahsyat, yang besar. Yaitu para malaikat memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka sambil mengatakan, rasakan oleh kamu azab yang pedih. Tapi Rasul SAW tidak bisa melihat. Kita pun tidak bisa melihat. Sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat ini. Bahkan Ibnu Katsir rahimahullahu taala disebutkan oleh muallif di sini, wa qad asyara al-mufassir al-mudaqiq al-alama Ibnu Katsir ila anna hadha wa in kana fi waq'ati Badr walakinnahu amun fi haqqi kulli kafir. ولهذا لم يخصصه تعالى بأهل بدر بل قال ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. Al-Imam Ibnu Katsir mengisyaratkan sekalipun ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa perang Badar, akan tetapi ayat ini berlaku umum bagi semua orang kafir. Oleh karena itulah Allah tidak mengkhususkan dalam ayat ini untuk orang-orang kafir pada waktu perang Badar saja. Tapi Allah menyebutkan secara umum, seandainya engkau Muhammad melihat ketika orang-orang kafir diwafatkan oleh para malaikat. Jadi orang kafir waktu perang Badar dan orang kafir yang sekarang ketika mati sama, dipukul oleh para malaikat. Wajahnya, kemudian juga punggungnya, belakangnya, dan kita tidak bisa membayangkan betapa dahsyatnya pukulan para malaikat. Hanya kita tidak lihat, Nabi Muhammad SAW pun tidak melihat. Jangankan pukulan malaikat, coba pukulan kita saja coba ke wajah, bisa dijamin babak belur. Kata mu'allif, wa hadha alladhi qalahu Ibnu Katsir sahihun yadullu alaihi aktsar min ayatin fi kitabillah ta'ala. Apa yang diisyaratkan oleh Ibnu Katsir ini benar, dan ini ditunjukkan oleh banyak ayat dalam kitab Al-Quran. Di antaranya, pertama surat Al-A'raf ayat 37 Allah mengatakan, فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُمْ مِنَ الْكِتَابِ حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ. Dalam surat Al-A'raf ayat 37 Allah menerangkan, siapa, kata Allah, yang lebih zalim daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah atau yang mendustakan ayat-ayat Allah. Mereka itu akan mendapatkan bagian siksa Allah seperti yang tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sampai apabila datang kepada mereka para utusan kami, yaitu para malaikat. Para malaikat itu mewafatkan mereka. Para malaikat bertanya, mana berhala-berhala yang dulu ketika di dunia kamu sembah selain Allah? Mereka menjawab, Dollu anna, mereka itu telah jauh dari kami. Mereka menyaksikan diri-diri mereka bahwa mereka adalah kafir. Itu keadaan orang kafir ketika diwafatkan oleh para malaikat. Juga dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 28 Allah menyatakan, Alladzina
tatawaffahumul malaikah zalimi anfusihim fa'alqaus salam ma kunna na'malu min su'in bala innallaha alimun bima kuntum ta'malun. Orang-orang yang diwafatkan oleh para malaikat dalam keadaan zalim terhadap dirinya sendiri, mereka sabrah, sumerah, menyerah. Tapi mereka berkata, kami dulu tidak berbuat kesalahan, tidak berbuat kejelekan. Kata para malaikat, ya kalian berbuat kejelekan. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa-apa yang dulu kalian kerjakan ketika di dunia. Itu keadaan orang kafir ketika diwafatkan oleh para malaikat. Dijelaskan lagi dalam surat Muhammad 25 sampai 27 kata Allah, innal ladzina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum dzalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum fakaifa idza tawaffashumul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Sesungguhnya orang-orang yang murtad, mundur kembali setelah mereka beriman kembali kepada kekafiran, setelah datang kepada mereka petunjuk, maka setan sawwalalahum memudahkan mereka untuk berbuat dosa, wa amlalahum dan memberikan mereka angan-angan yang panjang. Yang demikian itu disebabkan karena mereka berkata kepada orang-orang yang membenci apa-apa yang diturunkan oleh Allah, kata mereka, kami akan taat kepada kalian dalam beberapa urusan. Allah mengetahui rahasia mereka, maka bagaimanakah apabila para malaikat mewafatkan mereka, maka para malaikat itu memukul wajah-wajah mereka dan belakang-belakang mereka. Ini bisa dilihat di dalam surat Muhammad ayat 25 dan 26. Dari semua penjelasan tadi, terang dan jelaslah bagi kita bahwa di saat seseorang akan mati, maka para malaikat hadir di sekeliling mereka dengan keadaan yang berbeda-beda sesuai dengan amal mereka masing-masing. Kalau dia orang mukmin, maka para malaikat akan tampil dalam bentuk dan penampilan yang bagus, yang baik, yang menyenangkan. Tapi kalau orang itu kafir atau penuh dosa, maka para malaikat akan tampil menghubungi atau menemui mereka dalam keadaan yang sangat menakutkan. Itulah kehadiran para malaikat. Lalu, apa yang dialami oleh manusia ketika sakaratul maut, dan apa arti dari sakaratul maut itu sendiri? Dan apakah semua orang akan mengalami sakaratul maut? Maka dalam pembahasan berikutnya dijelaskan, lil mauti sakarat yulaqiha kullu insanin hinal ihtidar, kama qala ta'ala wa ja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Setiap kematian ada sakarat yang pasti dialami oleh setiap insan ketika mereka akan mati. Sebagaimana firman Allah dalam surat Qaf ayat 19, dan datanglah sakaratul maut dengan benar. Yang demikian itu adalah kamu tidak bisa berlepas diri darinya. Semua orang mengalami sakaratul maut. Apa yang dimaksud dengan sakaratul maut? Dijelaskan wa sakaratul maut kurabatuhu wa ghumaratuhu. Sakarat maut itu artinya penderitaan dan kesengsaraan yang dialami ketika akan mati. Kata Ar-Raghib dalam kitab Al-Mufradat, as-sakar halatun ta'ridu bainal mar'i wa aqli
wa aktsaru ma tusta'malu fi syarab al-muskir wa yutlaqu fil ghadab wal 'asq wal alam wan nu'as wal ghasin nasi anil alam wa huwa al muradu huna. Kata Raghib al-Ishafani dalam kitab Al-Mufradat, as-sakar, sakar ini disebut mustarak, satu kata punya banyak arti. Di antaranya sakar itu manis gula, bisa juga. Nah, di sini disebutkan sakar adalah keadaan yang memisahkan antara seorang hamba dengan akalnya. Akalnya itu sudah tidak terkontrol. Kebanyakan sakar itu dipergunakan untuk menamai minuman yang memabukkan. Kullu muskirin khamrun. Setiap muskir itu yang memabukkan disebut khamr. Dari sakar, askaro yuskiru. Isim failnya muskir. Kadang-kadang sakar juga diistilahkan untuk keadaan ghadab, marah. Karena biasanya yang marah akalnya tidak terkontrol. Omongannya tidak puguh. Apa yang diucapkan oleh lisan berlainan dengan apa yang dimaksud dalam hatinya. Makanya coba kalau kita marah, tumpahkan kemarahan dalam bentuk ocehan tapi direkam. Setelah reda, setel kembali, kita dengar. Lucu biasanya. Apalagi ketika marah itu sambil bercermin. Makanya Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, salah satu cara untuk bisa meredam kemarahan, harus ingat bahwa penampilan kita ketika marah itu sangat menyebalkan, mengerikan. Matanya melotot sambil merah. Bibirnya bergetar. Kemudian apalagi wajahnya memerah, suaranya tinggi, dan seterusnya, kan begitu. Omongannya nggak karuan. Lagi begitu coba bercermin. Lucu. Nah, makanya ketika marah, keadaan ketika marah pun disebut sakar. Karena kurang terkontrol akalnya. Atau juga sikap yang lahir karena kesakitan yang luar biasa. Atau ngantuk yang luar biasa. Omongannya dan sikap yang ngantuk luar biasa atau yang sakit luar biasa, biasanya tidak karuan. Itu pun biasa disebut sakar. Nah, yang dimaksud dengan sakaratul maut adalah sikap atau pembicaraan orang yang akan mati karena saking sakitnya, sehingga otaknya pun tidak terkontrol. Ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani kitab Fathul Bari juz 11 halaman 362. Yang ini pun sebenarnya dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit yang membawa kepada kematiannya. Maka di hadapan beliau itu ada rukwah, ada nampak wadah air, di dalamnya ada air. Lalu Rasulullah SAW memasukkan kedua tangannya ke air, kemudian beliau mengusapkan tangannya itu ke wajahnya, lalu berkata, La ilaha illallah inna lil maut sakarat. La ilaha illallah, sesungguhnya setiap kematian itu ada sakaratnya. Itu sakarat juga teralami oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Bahkan kata Aisyah radhiyallahu anha, ma ra'aitul waj'a ala ahadin ashaddu minhu ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah aku melihat penderitaan yang lebih dahsyat daripada penderitaan yang dialami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika sakaratul maut. Apakah keterangan Aisyah ini menunjukkan sakarat maut Rasulullah SAW paling hebat, paling menderita? Tidak. Banyak lainnya yang lebih menderita, hanya Aisyah belum pernah melihat yang lebih hebat dari itu. Karena di rumah terus kan, nggak pernah melihat orang lain akan mati sakaratul maut, apalagi orang-orang kafir. Nah itulah, oleh karena itulah maka setiap manusia tidak bisa menghindarkan dirinya dari sakaratul maut.
Kata mu'alif, wala syakka annal kafir wal fajir yu'aniyani minal maut aktsaru mimma yu'ani minhul mu'min. Tidak diragukan lagi bahwa orang kafir dan orang durhaka juga mengalami sakaratul maut lebih dahsyat daripada sakaratnya orang-orang mukmin. Kita pernah membahas hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib bahwa ruh orang yang fajir, yang durhaka dan kafir ketika akan berpisah dari jasadnya, para malaikatul maut itu menyatakan, hei jiwa yang jelek, keluar kamu menuju murka dan kemarahan Allah. Lalu dicabut seperti mencabut besi yang berkarat, dicabut dari kain wol yang basah. Sangat sulit sekali. Dan itu menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Bahkan dijelaskan juga dalam Al-Quran, surat Al-An'am 93, Allah menyatakan, وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ. Siapa yang lebih zalim dibanding orang-orang yang mengada-ada kedustaan atas nama Allah, atau orang yang berkata telah diwahyukan kepadaku padahal dia enggak menerima wahyu sedikit pun. Juga orang yang mengatakan saya akan turunkan, saya akan buat seperti yang diturunkan oleh Allah, akan bikin tandingan. Orang seperti ini pun zalim, sangat zalim. Kata Allah, seandainya kamu melihat ketika orang-orang zalim itu dalam keadaan sakaratul maut, para malaikat mengulurkan tangan-tangan mereka sambil berkata, keluarkan ruh-ruh kalian pada hari ini. Kalian akan dibalas dengan azab yang hina karena apa-apa yang kalian dulu katakan tentang Allah dengan tidak benar, dan karena kalian takabur dari ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud para malaikat mengulurkan kedua tangannya, maksudnya untuk memukul orang-orang kafir. Sebagaimana umpamanya kata Habil ketika menegur Qabil, dikatakan la imbasatta ilayya yadak litaktulani. Kalau engkau mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, maksudnya mengulurkan itu bukan hanya song begini, tapi untuk memukul, membunuh dan yang lainnya. Juga wayabsutu ilaikum aydiyahum wa alsinatahum bisu. Mereka mengulurkan tangan-tangan mereka kepada kalian dan juga lisan-lisan mereka dengan kejelekan. Maksudnya adalah memukul. Ini menunjukkan bahwa para malaikat memukul orang-orang kafir dan orang-orang durhaka ketika mereka meninggal. Sebuah riwayat tentang Amr bin As radhiyallahu anhu, ketika Amr bin As ini akan mati ketika sakaratul maut, anaknya Abdullah bin Amr bin As berkata kepada bapaknya. Siapa bapaknya? Amr bin As. Ya abata, innaka lataqul ya laitani alqa rajulan aqilan dabiban inda nuzulil maut hatta yasifa lima yajidu. Wa anta dhalika ar-rajul fasifli. Faqala ya bunayya wallahi ka'anna jambi fi takhtin wa ka'anni atanafas min sammin ibra wa ka'anna ghasana syauqun yuzdabu min qadami ila hamati thumma ansha yaqul
laitani kuntu qabla ma qad badali fi talalil jibali ar'a al-wa'wala. Kata Amr bin As ini suatu saat akan meninggal. Anaknya Abdullah bin Amr berkata, "Hai bapak, ketika engkau masih hidup," sekarang juga masih hidup, tapi akan mati, "engkau sering berkata, aduh alangkah sayangnya apabila ada seorang laki-laki yang berakal, yang cerdas, lalu akan datang kematian kepadanya, lalu dia menjelaskan apa yang dialaminya ketika mati." Itu kata Amr bin As. Nah, engkau sering mengatakan itu, hai bapak. Sekarang engkau termasuk orang seperti itu. Orang yang cerdas, soleh, berakal, dan seterusnya. Coba terangkan kepadaku apa yang engkau rasakan sekarang. Maka Amr bin As mengatakan, "Wahai anakku, demi Allah, seolah-olah aku berbaring di atas papan yang kasar. Dan seolah-olah aku bernapas dengan jarum beracun. Dan seolah-olah menancap di anggota tubuhku duri-duri lalu dicabut sejak mulai ujung kakiku sampai ke kepalaku." Itu yang dirasakan oleh Amr bin As ketika akan meninggal. Walhasil orang-orang soleh mengalami semuanya itu. Terlebih lagi orang-orang yang durhaka dan orang-orang kafir. Tapi apakah semua manusia mengalaminya? Ternyata tidak. Ada yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu adalah orang yang mati syahid. Kata Rasul SAW, "Asy-syahidu la yajidu almal qatli illa kama yajidu ahadukum almal qirsah." Seorang yang syahid, dia tidak merasakan sakitnya terbunuh kecuali seperti salah seorang di antara kalian merasakan sakitnya gigitan semut. Pernah digigit semut ya? Menjerit tidak? Tidak. Paling ngegebeg merisan. Nah, udah, oh semut. Sudah. Anak kecil digigit semut nggak akan nangis. Seperti itu yang dirasakan oleh orang yang mati syahid, sekalipun dia terbunuh, diberebet sama brand umpamanya, atau dibasok dengan pedang ketika perang melawan orang kafir, darahnya muncrat ke sana kemari. Orang-orang menyangka sakitnya luar biasa, tapi Rasul SAW menyatakan sakitnya itu taubahnya bagaikan digigit semut. Tidak sakit, lumayan lah segitu mah. Ya. Masih sakit disuntik. Nah, itulah penjelasan tentang hadirnya para malaikat kepada orang-orang yang akan meninggal beserta penjelasan tentang syakaratul maut. Insyaallah besok kita akan membahas bahwa semua manusia ketika sakaratul maut semuanya ingin kembali hidup di dunia. Juga bagaimana bahagianya orang mukmin ketika bertemu dengan Allah. Juga hadirnya para setan ketika akan mati, hadirnya para setan menghadiri orang yang akan mati. Dan kita akan membalas juga tentang su'ul khatimah serta sebab-sebabnya insyaallah. Untuk malam ini cukup sekian dulu. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah
tadi kita sudah selesai membahas pembahasan yang kedua tentang sakaratul maut. Kini kita akan masuki pembahasan berikutnya tentang tamanna al-insan ar-raj'ah indal ihtidar. Bahwa angan-angan manusia ketika mati, ketika sakaratul maut, yang menginginkan kembali hidup ke alam dunia. Itu ya. Sakaratul maut sudah. Berkata muallif, "Idza nazala al-maut bil insan tamanna al-'audah ila ad-dunya. Fa in kana kafiran la'allahu yuslim, wa in kana 'asiyan fala'allahu yatub." Qala tabaraka wa ta'ala, "Hatta idza jaa'a ahadakumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun wal imanu la yuqbalu idza hadara al-maut wat taubah la tanfa'u idza gharghara al-'abd innama at-taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna as-su'a bi jahalatin ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. Apabila kematian turun kepada manusia, maka manusia itu berharap dia bisa kembali ke dunia. Kalau dia kafir, dia berharap akan jadi muslim. Kalau dia orang maksiat, dia berharap bisa taubat terlebih dahulu. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 99 sampai 100. Kata Allah, sampai apabila datang kepada salah seorang di antara mereka kematian, dia berkata, "Ya Allah, kembalikanlah aku. Mungkin aku akan beramal soleh tentang apa-apa yang aku tinggalkan dulu." Kata Allah, sekali-sekali tidak. Itu hanyalah kalimat yang dia katakan oleh yang mengatakannya. Dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai pada hari mereka dibangkitkan. Dan iman tidak akan diterima apabila kematian sudah datang. Taubat tidak akan bermanfaat apabila si hamba sudah sakarat. Hanyalah taubat itu dalam pandangan Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang berbuat kejelekan karena kebodohannya, lalu dia taubat dalam waktu dekat atau sesegera mungkin. Maka merekalah orang-orang yang taubatnya diterima oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bukanlah taubat itu untuk orang-orang yang berbuat kejelekan sampai apabila kematian datang menghadiri salah seorang di antara mereka, dia berkata, "Aku taubat sekarang." Juga taubat itu bukanlah bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kekafiran. Mereka itu kami sediakan bagi mereka azab yang sangat pedih.
Ini terdapat dalam surah An-Nisa ayat 17-18. Kata muallif, faqad saqal Hafidz Ibnu Katsir min al-ahadits ma yadullu ala anna Allah yaqbalu taubatal 'abdi idza hadarahu al-maut ma lam yasil ila darajatil ghargharah. Inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir. Rawahu at-Tirmidzi wa Ibnu Majah. Wa kullu man taba qabla al-maut faqad taba min qarib. Lakin syartu at-taubah al-ikhlas was-sidq. Wa qad la yatamakkanu al-mar'u min at-taubah fi tilka al-ahwal fa 'ala al-mar'i an yusari'a bit-taubah qabla hulul al-ajal. Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala telah menjelaskan beberapa hadis yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat seorang hamba apabila kematian sudah menghampirinya selama keadaannya belum sampai kepada tingkat sakarat. Ghargharah itu bukan sakarat ya. Mata ketika ruh ini sudah sampai di kerongkongan, itu ghargharah namanya. Mungkin sakarat tapi belum sampai kepada taraf itu. Sakarat itu